Saudara-saudara sekalian, bila ditanya tentang fadailu Sya'ban, apa keutamaan dan keagungan yang ada di bulan Sya'ban? Sya'ban ini adalah bulan ke-8 daripada bulan Hijriah, bulan Islam. Sya'ban. Di Sya'ban ini disebut Sya'ban li'annal khaira yatasya'abu fihi. Sya'ban itu bahasa Indonesianya bercabang-cabang. Karena disebut apa bulan Sya'ban? Karena begitu banyak cabang-cabang kebaikan yang ada di bulan Sya'ban. Apa itu keutamaan yang ada pada bulan Sya'ban? Yang pertama adalah syahrus sholati ala nabi. Bulan Sya'ban ini adalah bulan ulang tahunnya sholawat kepada Nabi. Bulan kudu banyak-banyak baca sholawat sama Nabi. Itu Sya'ban. Kenapa? Kata Imam Ibnu Abi Shaif Al-Yamani, juga kata Imam Al-Qastallani, menyoroti ayat yang ada di surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata beliau nazalat hadhil ayah fi Sya'ban. Turun ayat perintah sholawat ini pada bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita kudu banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang tentu sholawat fadilahnya banyak, keuntungannya banyak, dan tentu dengan sholawat di bulan Sya'ban agar supaya hati nyambung sama Nabi, sehingga Ramadan bisa mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar daripada Ramadan sebelumnya. Itu satu. Kedua, Sya'ban ini keutamaannya adalah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan dalam satu riwayat Nabi sampai full sebulan. Ada juga Nabi dalam bulan berikutnya enggak full sebulan. Sya'ban. Ketika Nabi kita ditanya dalam hadis Sayyidina Usamah, Imam Nasa'i juga riwayatkan dan banyak nih ulama riwayatkan hadis ini, termasuk Imam Ahmad dalam musnadnya. Itu Nabi ditanya, kenapa anda berpuasa di bulan Sya'ban lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain? Kata Nabi, dzaka syahrun yaghfulu anhun nas baina Rajab wa Ramadan wa fihi turfa'ul a'mal. Sya'ban itu, kata Nabi, kenapa anda lebih banyak puasa sunat di bulan Sya'ban? Kata Nabi, ada banyak keistimewaan di Sya'ban. Yang satu, Sya'ban ini adalah bulan yang dilupain orang dari dua bulan mulia. Satu Rajab, dua Ramadan. Rajab orang pada puasa, Ramadan tentu puasa karena wajib. Sya'ban ada yang kagak puasa, padahal Sya'ban jauh lebih besar nilainya dibanding Rajab. Maka orang lupa ini tentang agungnya Sya'ban dibanding dengan Rajab. Maka orang banyak lupa sampai Nabi mengata yaghfulu fihin nas. Orang banyak lupa.
tentang agungnya bulan Sya'ban. Sehingga Nabi mengingatkan kita umatnya untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Saking agungnya Sya'ban. Kedua, kata Nabi, di bulan Sya'ban itu di mana amal diangkat oleh Allah. Jadi amal ini diangkat ini macam-macam. Ada mingguan, ada harian, ada bulanan, ada tahunan. Kalau mingguan Senin Kamis itu puasa. Kalau tahunan Sya'ban. Namanya di bulan Sya'ban ada Lailatul Nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Malam yang sangat agung. Inilah di antara kelebihan bulan Sya'ban. Ada malam nisfu Sya'ban. Malam luar biasa. Malam mustajab. Kita berdoa. Apa itu malam nisfu Sya'ban? Malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Seumpamanya Sya'ban itu nanti malam nih Sya'ban, seumpama tanggal 15 nanti malam, nanti maghrib, itulah namanya nisfu Sya'ban. Begitu. Bagaimana kalau bikin nisfu Sya'bannya tanggal 13? Boleh baca Yasin tanggal 13. Kalau ditanya boleh. Namanya baca Quran. Tanggal 13 boleh aja. Tapi apakah nisfu Sya'ban? Bukan, tapi nipu Sya'ban. Sodnya hilang. Tanggal 13. Begitu juga tanggal 16. Namanya nipu Sya'ban, udah kelewat. Waktu doa ilahi bittajalil a'zam fi lailatin nisfi min Sya'ban. Belum, 2 hari lagi. Belum, malaikat bilang 13. Begitu. Kalau malam 16, udah kemarin. Jadi malam 15 bulan Sya'ban itu namanya nisfu. Ini diantara keagungan bulan Sya'ban. Mana lagi bulan Sya'ban ini, di samping puasa ini sebagai tadrib, latihan, tamrin, supaya kita di Ramadan terbiasa. Maka dari mulai 1 Sya'ban berpuasa. Cuman ingat, puasa ini ada yang bakal dilarang di Sya'ban. Kalau sudah paruh kedua. Kalau paruh kedua tanggal 15 enggak puasa, 16 puasa, 17 puasa, 18 puasa, haram puasanya. Tidak boleh menjemput Ramadan dengan puasa kalau sudah 15 ke atas. Kalau di 15 ke bawah nggak apa-apa. Maka minimal kalau biar boleh dari tanggal 15 nisfu Sya'ban itu sampai akhir Syawal lah. Begitu maksudnya, sampai Syawal, Idul Fitri. Nggak boleh kalau kita puasa, kecuali puasa qadha atau yang biasa Senin Kamis, puasa wiridan, itu silahkan. Itu kalau udah paruh kedua. Itu bulan Sya'ban. Ketiga, di Sya'ban ini adalah tahwilul kiblat. Ada peristiwa besar di mana perombakan arah kiblat. Yang tadinya ngadep solat itu Baitul Maqdis, lalu dirombak menjadi menghadap Ka'bah kembali. Yang dalam Al-Quran, fawalli qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini perombakan arah kiblat ini tepat pada bulan Sya'ban. Karena Nabi hijrah ke Madinah, keluar dari rumah tanggal 28 Safar, ada di Gua Sur 28, 29, 30 Safar, tepat 1 Rabiul Awal Nabi tinggalin Mekah, nyampe Kuba tanggal 8 Rabiul Awal, nyampe Madinah yang sekarang jadi Masjid Nabawi tanggal 12 Rabiul Awal. Maka masa ngadep Baitul Maqdis 17 bulan. Maka Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, 18 bulan. Jadi 17 bulan
3 hari. Itu tepatnya, dan tepatnya jatuh di bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban ini ada peristiwa besar di mana kita dibalikin oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Ka'bah kembali. Oleh karena itu di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat luar biasa di dalam Islam. Kemudian itu Sya'ban adalah syahrul Quran, bulan Quran. Para sahabat itu kalau udah masuk bulan Sya'ban mulai banyak tadarus Quran, sampai ada yang berzakat pun di bulan Sya'ban supaya orang miskin tenang ibadah di Ramadan. Dikasih duit banyak, 3 juta satu miskin, kasih beras 2 karung, jadi wiridan aja, wiridan. Itu orang dulu. Kalau sekarang dikasih Sya'ban, di pasar mulu, di pasar. Ini bakal repot ini kalau dikasih duit banyak. Inilah diantara fadilah-fadilah yang ada pada bulan Sya'ban. Sungguh berbahagia orang yang mengisi bulan Sya'ban dengan aneka macam kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam.